Pagi itu, Ibu Ratu bersama adiknya, Mbak Nita, datang menemui perawat di ruang perawatan untuk mendengarkan hasil pemeriksaan. Dengan sikap ramah dan empati, Kesha menyambut keduanya dan memulai percakapan dengan hati-hati. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Dan tutup pintu dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ratu dan Mbak Nita. Saya Kesha, perawat yang bertugas di ruangan ini pada hari ini. Terima kasih sudah datang untuk bertemu dengan saya. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Apakah tidur Ibu cukup nyaman? Waalaikumsalam Bu Kesha. Tadi malam agak susah tidur. Tubuh rasanya masih lemas. Iya Bu, dari tadi kakak saya juga belum banyak makan. Katanya mual dan cepat capek Bu. Oh, terima kasih ya sudah disampaikan Mbak Nita. Saya paham kondisi seperti ini tentu membuat Ibu Ratu dan keluarga merasa cemas. Hari ini saya ingin menjelaskan hasil pemeriksaan terakhir dan rencana tindak lanjut dari tim medis. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk membicarakannya? Iya Bu, saya juga ingin tahu hasilnya Bu. Baik Bu, silakan, kami siap mendengarkannya. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, boleh saya tahu sejauh mana Ibu dan Mbak sudah mendapatkan penjelasan apakah dari dokter mengenai hasil pemeriksaan hari kemarin? Katanya saudara saya ada yang tidak normal tapi belum dijelaskan. Secara detail saya belum begitu juga paham maksudnya. Iya Bu, kami juga belum tahu pasti. Hanya diberitahu ada hasil pemeriksaan lanjutan. Baik, saya mengerti. Terima kasih sudah jujur menyampaikannya. Saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar Ibu dan Mbak memahami dengan jelas kondisi yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan pemeriksaan fisik selama 8 kemarin, ditemukan adanya pertumbuhan sel darah putih yang tidak normal dan berlebihan. Kondisi ini disebut dengan leukemia, yaitu sejenis kanker darah yang mempengaruhi produksi sel darah di tulang sumsum belakang. Kanker darah, jadi maksudnya saya menderita kanker, iya Bu? Betul Bu, hasil pemeriksaan menunjukkan arah ke situ. Namun Ibu tidak sendiri. Banyak pasien dengan leukemia yang bisa sembuh atau menjalani terapi dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Ya Allah, berarti penyakitnya serius ya Bu? Leukemia memang termasuk penyakit yang perlu pengobatan jangka panjang dan pengawasan ketat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa ditangani. Dengan terapi yang tepat, kondisi pasien dapat terkendali dan kualitas hidup lebih membaik. Saya takut Bu. Saya belum siap menerima ini. Saya masih punya anak-anak Bu yang butuh saya. Kak, kamu nggak sendiri, aku di sini. Aku akan bantu apapun yang kamu lakukan nanti. Saya paham Bu, kabar seperti ini pasti sangat berat untuk diterima. Ibu boleh menangis, boleh merasa takut, itu wajar sekali. Yang penting Ibu tidak memendam semuanya sendirian. Kami dari tim perawat akan mendampingi Ibu selama proses ini. Kami juga konselor dan psikolog yang siap membantu agar Ibu bisa tetap kuat secara mental. Terima kasih Bu Kesha. Saya cuma butuh waktu untuk menenangkan diri sendiri. Tentu Bu, Ibu tidak harus kuat setiap saat. Yang penting kita jalan bersama satu langkah demi satu langkah. Nanti saya bantu hubungkan Ibu dengan dokter dan konselor untuk membantu memahami rencana pengobatan. Langkah selanjutnya, dokter spesialis hematologi akan menjelaskan jenis leukemia yang dialami Ibu, serta rencana terapi yang sesuai. Kemungkinan berupa kemoterapi atau transfusi darah dan perawatan pendukung. Kami juga akan pantau kondisi fisik Ibu secara rutin, termasuk kadar hemoglobin dan kekebalan tubuh Ibu. Sementara itu, kami juga akan membantu menjaga
asupan nutrisi, kebersihan diri, serta mendukung ibu secara emosional agar tetap stabil menjalani proses pengobatan. Baik Bu Kesha, kami akan bantu Bu Ratil semampu kami. Kami ingin Ratil tetap semangat. Baik Bu, kalau memang itu jalan terbaik, saya akan berusaha menjalani semuanya dengan sabar. Itu keputusan yang luar biasa, Bu. Setiap langkah kecil ke depan adalah bagian dari proses penyembuhan. Ibu tidak sendiri, kami semua akan mendukung Ibu. Terima kasih Bu Kesha, saya akan berusaha kuat demi anak-anak dan keluarga saya. Kak, aku bangga kamu mau berjuang. Kita lewati ini sama-sama ya. Terima kasih Mbak Nita atas dukungannya. Dukungan keluarga seperti ini sangat membantu proses penyembuhan. Ibu Ratel tetap semangat ya. Sedangkan saya akan mendampingi Ibu selama di ruangan ini dan memastikan semua kebutuhan Ibu terpenuhi. Baik, terima kasih. Kesimpulan, setelah mendengar penjelasan, Ibu Ratil mulai memahami kondisinya dan berusaha menerima dengan dukungan keluarga. Perawat Kesha menutup pertemuan dengan memberi semangat agar pasien tetap kuat dan optimis menjalani pengobatan.